Ya, saya serahkan dulu kepada Kiai Haji Ahmad Hazinuddin. Silakan. Yang sekarang sedang mengajukan gugatan kepada bukan Fufu Fafa, tapi Fafanya Fufu Fafa. Silakan. Dan boleh mengupdate perkembangan terakhir soal gugatan PIK 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sampaikan pesan kepada Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Ini pesan bukan dari saya, tapi pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, bahkan doa dari Nabi ya, Allahumma man waliya min amril ummati fasaqqa alaih faskuk alaih. Ya Allah, barang siapa yang diberi amanah urusan mengatur umatku ini, sementara dia menyusahkan umatku, ya Allah, maka susahkanlah dia. Sebenarnya matan redaksi hadis ini ada dua peringatan ya. Satu peringatan terkait ancaman yang saya sampaikan, yang kedua bisyarah, kabar gembira, yakni bagi pemimpin yang memudahkan urusan rakyatnya, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didoakan agar dimudahkan urusannya. Tapi saya ingin menegaskan tentang pemimpin yang menyusahkan urusan rakyatnya, maka didoakan bukan oleh saya. Bahkan ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar disusahkan urusannya. Dan kalau kita menyimak paparan dari banyak tokoh tentang peristiwa KM 50, ini bukan perkara rumit, bukan perkara pelik. Benar kata Pak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, ini tinggal perintahkan selesai. Tidak perlu kita berteriak-teriak, tidak perlu kita paparkan argumentasi dari novum sampai hal-hal yang berkaitan teknis begitu. Tapi ini berkaitan dengan ada tidak keberpihakan dari saudara Prabowo Subianto yang dulu sudah pernah berkomitmen akan mewakafkan dirinya untuk rakyat. Dan hari ini Pak Prabowo sudah jadi presiden, bukan capres. Pak Prabowo hari ini juga sudah jadi presiden, bukan menhan. Pak Prabowo hari ini adalah panglima tertinggi dari tentara sekaligus atasan langsung dari Kapolri. Urusan penegakan hukum langsung ada di bawah kendali Prabowo Subianto. Kalau dulu Prabowo bisa mengajukan uzur, saya hanya menhan, kewenangan saya terbatas. Tapi hari ini saudara Prabowo Subianto adalah presiden yang punya kewenangan, kewajiban sekaligus tanggung jawab terhadap seluruh persoalan rakyat, termasuk peristiwa kilometer 50. Yang kedua, saya ingin menghimbau kepada segenap pelaku, siapapun Anda yang menjadi pelaku, yang melihat video ini, yang di dada Anda masih ada iman. Kenapa saya katakan di dada masih ada iman? Karena dalam Islam kalau orang itu beriman tapi melakukan kesalahan, membunuh, dia masih bisa menebus dosa pembunuhan tadi dengan diterapkannya kisos. Tapi ingat, kisos itu ada syarat. Apa? Permintaan maaf kepada korban.
Dan permintaan maaf kepada korban itu juga ada syarat. Apa? Pengakuan terhadap kejahatan yang sudah dia lakukan karena telah membunuh jiwa tanpa alasan yang hak. Dalam Islam itu membunuh jiwa tidak semuanya haram, bahkan ada yang diperintahkan. Saat jihad fisabilillah, membela wilayah, membela agama, membela harta, justru diperintahkan membunuh atau terbunuh, dan itu tidak berdosa. Bahkan siapa yang bisa membunuh dalam jihad, dalam perang fisabilillah, justru berpahala. Tetapi ketika menghilangkan nyawa satu manusia tanpa alasan yang hak, itu seperti menghilangkan seluruh manusia semuanya. Karena itu saya tidak mungkin bertanya kepada Ustadz Syuhada, Ustadz, mau maafin nggak kira-kira orang yang melakukan kekejian itu? Bagaimana mau memaafkan? Sampai detik ini juga tidak ada yang mau mengakui. Ingat, hukum dunia itu nanti sampai akhirat akan diadili ulang. Dan Anda sebagai pelaku, apakah Anda memilih naungan dari penguasa yang dolim hari ini, yang melindungi Anda tidak bisa dipenjara, tidak bisa dituntut oleh hukum, atau memilih naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan dalam hukum Islam, sanksi penerapan daripada hudud, kisos diat, takjir, mukhalafah, itu selain menjadi jawabir juga jawajir. Jawabir, penebus dosa bagi orang yang melakukan maksiat. Jawajir, pencegah bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dan syarat agar ya bisa diampuni dari dosa pembunuhan selain taubatan nasuha adalah dia harus mengakui dan diberikan sanksi, yakni dikisos, tentu dengan catatan sepanjang keluarga menghendaki itu. Tetapi bagaimana kalau keluarga ternyata mengisyafi, bisa memaafkan karena ada keinsafan, pengakuan, ya dia bisa lepas dari sanksi itu. Tetapi tetap dia harus membayar diat. Berapa diatnya? 1000 dinar atau 100 unta. Bagaimana kalau yang mau membayar diat ini sudah dimaafkan keluarga, tetapi dia juga kere, pangkat mungkin cuman AKBP, makan untuk keluarga juga susah, dia ditekan oleh atasan untuk menjalankan aksi pembantaian tadi. Bagaimana? Disinilah pentingnya kita memahami Islam secara menyeluruh. Negara yang hadir di sana sebagai pihak yang membayar diat, sehingga tidak ada nyawa yang terbengkalai. Jadi ketika dimaafkan, dia nggak bisa bayar diat, negara yang membayar diat itu kalau konsep syariat Islam ditegakkan. Kalau syariat Islam ditegakkan seperti ini, kira-kira adil atau adil, saudara-saudara? Kira-kira umat Islam dan manusia ini akan terjaga tidak nyawanya, saudara-saudara? Maka maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasu hayatun ya ulil albab. Dan sesungguhnya dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagi orang-orang yang berpikir. Coba, kalau orang semua paham setiap yang membunuh pasti akan dihukum dengan dibunuh, kira-kira berani nggak dia membunuh? Pasti dia tidak berani dan akan terjaga nyawa manusia. Tapi hari ini ketika nyawa dianggap murah, ketika pembantaian itu tidak ada pertanggungjawaban, orang gampang saja mengatakan, sini 3 miliar saya bantai dia, paling saya masuk penjara 1 hari. Bahkan saya bisa mendesain tidak masuk penjara dengan alasan overmah, misalnya dengan alasan pembelaan terpaksa, ndutwer. Dan ini yang terjadi pada kasus kilometer 50. Bagaimana mungkin pembantaian yang begitu sadis dengan korban 6 anak bangsa, kemudian majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa memutus onslah dengan dalih pembelaan terpaksa karena tugas dari jabatan sebagai aparat negara. Luar biasa. Jadi Ustadz Syuhada dan seluruh korban, keluarga korban syuhada KM 50, jangan pernah menganggap ini kesedihan sendiri. Ini kesedihan kita semua. Ini tanggung jawab kita semuanya. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus memperjuangkan. Dan Masya Allah sampai hari ini ada acara ini menunjukkan 6 syuhada ini tidak pernah mati, selalu hidup.
selalu mengirimkan pahala jariah, selalu mendapat kiriman doa. Tadi sudah dipimpin mendapat pahala dari surah Al-Fatihah. Jadi dalam konteks keadaan yang sudah terjadi ini, saya menghimbau kepada kita, saya pribadi juga keluarga, ridho dengan qada Allah, karena tidak ada pilihan lain. Orang yang tidak ridho kepada qada Allah itu berarti imannya bermasalah. Tetapi dalam hal amal kausalitas, kita akan terus berjuang menuntut siapapun yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, menyediakan anggaran, menyediakan sarana prasarana yang menyebabkan matinya 6 syuhada ini. Kita akan tuntut sampai ada peradilan terhadap mereka, atau mereka dibukakan hatinya untuk bertobat, mengakui kesalahan, meminta maaf pada keluarga. Ketika keluarga memaafkan, cash close, bayar diat. Ketika keluarga tidak memaafkan, dia disanksi bunuh pun dalam rangka menghapus dosa. Tapi kalau disanksi bunuhnya hanya berdasarkan ham hem hom, tidak bisa menghapus dosanya, karena tidak ada ketaatan pada penerapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dari peristiwa KM50 ini kita jadi tahu hak asasi manusia itu kan akhirnya apa ya, hipokrit, hanya diterapkan kalau korbannya bukan dari kalangan umat Islam. Tergores sedikit saja semua media bicara tentang hak asasi manusia, tetapi ketika korbannya adalah umat Islam, bungkam. Betapa banyak korban di Palestina, mana ada itu yang teriak HAM di Palestina, tidak ada. Dan ini makin jelas di mata kita, sesuatu yang sangat tegas bisa ditunjuk dengan jari kita, bahwa HAM dalam kasus KM50 hanya main-main. Terakhir dari saya kepada kita semua, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ada kisah menarik dalam surah Yusuf, ketika anak-anak dari Yakub ini mulai kepayahan mencari saudaranya yang hilang, lalu dikatakan oleh Yakub ya kepada anak-anaknya, janganlah berputus asa, sesungguhnya hanya orang-orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena memang nanti di akhirat yang paling berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Tidak ada kesempatan pulang ke dunia, tidak ada ampunan untuk pindah ke surga. Sementara orang yang beriman walaupun bermaksiat masih ada asa, masih ada harapan. Setelah dosanya dibakar di neraka, dia akan diampuni dan dipindahkan ke surga. Nah, perspektif akidah ini yang tidak boleh lepas dalam perjuangan ini, agar apa? Selain kita berharap hasil, kita juga mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kepada Prabowo Subianto, saya tegaskan dari hadis riwayat Imam Muslim tadi, Pak. Jadi Rasulullah bukan hanya mendoakan kesulitan bagi pemimpin yang menyulitkan urusan rakyatnya, urusan KM50 ini, tetapi juga Rasulullah mendoakan kemudahan bagi yang memudahkan urusan rakyatnya. Karena itu Pak Prabowo, mudahkan urusan keluarga kilometer 50 untuk menuntut keadilan, untuk menegakkan hukum, untuk bisa ya meminta pertanggungjawaban terhadap siapapun yang terlibat dalam pembantaian KM50. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.